menikah atau tidak? Kalau orang sudah menikah kemudian menyesal, oh nyesel saya nikah sama kamu ini. Kalau tahu saya nggak mau nikah sama kamu. Kalau berbicara masalah penyesalan, kita menyesal akan sesuatu yang sudah terjadi, itu dilarang dalam agama, tidak diperbolehkan. Kenapa? Seakan-akan kita menyalahi takdir. Jadi Allah sudah takdir kita seperti ini. Tinggal bagaimana kita menjalankan. Ingat, ya, hidup kita ini bukan cuma menjalankan, tapi memilih. Ada orang ditanya, Pak, kenapa nggak pernah sholat? Allah sudah takdirkan saya seperti ini, Ustadz. Sehingga saya cuma menjalankan takdir saya seperti ini. Tidak boleh kita milih. Cara perempuan, kenapa ibu nggak nutup auratnya, rambut kau dibuka? Allah sudah takdirkan saya seperti ini, Ustadz. Saya cuma menjalankan takdir. Jadi Ustadz nggak usah ceramah sama saya. Ustadz kalau mau ceramah, naik mimbar musyawarah, ceramah di sana. Kalau di sini bukan waktunya ceramah. Ini orang salah paham masalah takdir. Semua ketentuan sudah ditentukan oleh Allah. Saya, antum, anda, semuanya sudah ada takdirnya. Rizkinya berapa, meninggalnya di mana, husnul khotimah, su'ul khotimah, surga neraka, itu semua sudah ditakdirkan. Tapi saya tanya sekarang, ada nggak di antara kita yang tahu takdir kita ini bagaimana akhirnya? Gak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu, oleh karenanya lah Allah kirim setiap zaman Nabi dan Rasul. Sebagai apa? Basyiron wa nadhiro. Memberi kabar gembira, memberi kabar ancaman. Contoh, kita punya Nabi Muhammad SAW. Nabi gambarkan, kalau kalian beribadah, sholat 5 waktu, puasa kalian jalankan, zakat anda wajib, anda keluarkan, haji anda wajib, anda lakukan, anda tinggalkan dosa, diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anda, kata Nabi, kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kita meninggalkan zakat, haji kita mampu, tapi sengaja kita nggak mau berangkat haji, bahkan kita melakukan kedoliman, kejelekan, Allah akan berikan kita neraka. Basyiron wa nadhiro. Bahkan Al-Fakir lupa, di salah satu ayat dijelaskan bahwasanya kelak di hari kiamat ada seorang hamba komplain sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau masukkan saya ke neraka? Saya nggak tahu, saya kira itu bukan wajib. Saya kira itu bukan suatu dosa, bukan suatu yang haram. Saya tidak tahu. Tidak ada orang yang memberitahu kepada saya. Allah hadirkan Nabi yang diutus kepadanya, dan ini hamba tidak bisa berbicara sama sekali. Kenapa? Akan jadi saksi. Jadi Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat akan jadi saksi bagi kita semuanya. Makanya Nabi sebelum meninggal dunia, Nabi sering mengatakan, qad ballagtu, qad ballagtu, qad ballagtu. Aku sudah menyampaikan, aku sudah menyampaikan, aku sudah menyampaikan. Nabi sampaikan semuanya. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Jadi sekali lagi, takdir itu sudah ditentukan, tapi tidak ada satu hamba pun yang tahu takdirnya. Sehingga menyesali akan pernikahan tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana? Kalau sudah terlanjur ternyata kita menikah, suami kita jarang sholat, suami kita kasar, suka melakukan kejelekan, atau sebaliknya istri, ya tinggal bagaimana kita saling mengingatkan. Dan mengingatkan pun diatur dengan panjang lebar masalah pernikahan. Jadi kalau kita punya suami atau istri, pasangan kita nggak baik, ya wajib kita ingatkan. Kalau sudah diingatkan, bagaimana Ustadz? Nggak bisa, cari orang ketiga yang dia segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Nggak bisa Ustadz. Tetap seperti itu, minta tolong kepada orang tua dia atau mertua anda untuk mengingatkan. Nggak bisa Ustadz, naik ke atas lagi, orang tua kita untuk mengingatkan dia. Nggak bisa Ustadz. Terakhir, musyawarahkan dengan orang tua, dengan keluarga untuk perceraian. Perceraian itu jalan terakhir. Kalau sudah mentok, bin kepepet, bin nabrak, nubruk, baru. Nggak bisa ini ditemukan, dua ini nggak bisa ditemukan. Tetap ini berselisih paham, perceraian ada. Memang kata Nabi, perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah adalah at-tolak, perceraian. Tapi ingat, perceraian itu solusi dalam agama kalau rumah tangga sudah tidak bisa untuk didamaikan atau tidak bisa ditemukan. Seorang suami kasar, tidak memberikan nafkah, nggak sholat, naudzubillah min dzalik, sampai berzina, ya tidak ada baiknya. Tapi jangan langsung kita minta cerai. Ingatkan, tidak bisa cari orang ketiga, tidak bisa mertua, tidak bisa orang tua, baru yang terakhir cerai. Yang penting setelah bercerai, ini yang paling sering terjadi dan harus diingat, jangan saling membicarakan kejelekannya. Sudah cerai, saya nyesel nikah sama dia, dia busuk ini, dibongkar semuanya, gibah jatuhnya. Tapi bagaimana kalau kita sudah bercerai? Doakan dalam persidangan yang baik ketemu. Tapi ingat ya, ingat, kalau sudah cerai bukan mahram, jangan di persidangan cium tangan istrinya. Kenapa cium tangan yang terakhir untuk kamu?
Kalau sudah firaq, cerai ya sudah, bukan mahram. Bahkan termasuk, ini sering terjadi nih. Bahkan ada yang tinggal satu rumah. Kalau sudah ditolak, talak 1 atau talak 2 sama suaminya, itu bukan istri kita, bukan suami kita. Artinya istri jangan tinggal di sana. Lalu bagaimana, Ustaz? Pergi ke rumah orang tuamu. Kenapa? Karena dia sudah bukan suami, sudah ditalak. Ini ada cerita loh. Pernah ngadu kepada Al-Fagir. Ada 2 atau 3 kali ngadu. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah dicerai sama suami saya? Cuma belum tolak 3, baru tolak 1, tapi saya masih serumah. Gara-gara ada anak saya. Enggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Ya tinggal cari solusinya. Anda bawa anak Anda kepada Anda, wahai para istri, atau Anda ke rumah orang tua Anda, dia tinggal sama ayahnya. Enggak boleh tinggal. Beb, tapi kami bisa menjaga. Dari mana bisa menjaga suami istri? Iman gak kuat, bisa antar suami ngajak, istri akhirnya gak enak, terjadi. Kalau sampai terjadi, itu jatuhnya zina. Karena posisinya belum menjadi istrinya. Kalau sampai dia punya anak, anaknya jadi maaf. Ya bukan anak daripada ayahnya. Secara biologis, itu anak si ayah. Tapi secara agama, bukan. Naudzubillah min dzalik, seakan-akan dia dianggap anak zina. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada istilah anak zina. Sehingga antara ayahnya, kalau itu anak perempuan, tidak boleh jadi walinya. Kalau bersentuhan, batal wudhunya. Kemudian ini anak tidak boleh mendapatkan hak waris daripada ayahnya. Jadi seperti bukan anaknya. Sehingga ingat, kalau sudah ditalak, itu bukan lagi suami kita. Itu bukan lagi istri kita. Khususnya para istri, Anda langsung pulang. Kapan Anda bisa kembali lagi? Kalau sudah dirujuk. Ya, contoh seorang suami mengatakan, kamu saya rujuk. Sah? Enggak, pasti. Enggak wajib pakai saksi. Cuma kalau seandainya sudah beredar, oh ini udah ditalak 1 nih, belum dirujuk. Maka untuk menghindari fitnah, hendaknya pakai saksi. Agar ntar ada yang menjelaskan di antara yang lainnya. Nama wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tidak boleh. Ya, apalagi ngucap sama suami sama istrinya, saya nyesel. Ternyata kamu nggak cantik, nggak kayak yang di foto Facebook sama di Instagram. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau nikah harus jelas, ya. Jangan seperti beli kucing di karung. Nikah itu harus jelas. Kecuali kita sudah yakin agamanya orang tuanya, ya. Karena kalau di media sosial bisa aja bohong. Seorang bisa diedit, hidungnya jadi mancung, matanya jadi agak kebuka, tidak sipit. Bisa diatur semuanya. Tapi kalau kita sudah mantap, sudah yakin dengan ta'aruf, sudah nanya, bismillah, ya. Tidak usah lama-lama. Ya Kang Sule, kalau sudah mantap, bismillah, ya. Tidak usah lama-lama.